Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Putri dengan NIM 2514201025. Saya ingin menjelaskan tentang 10 sistem pada manusia. Yang pertama, sistem saraf pada manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan komunikasi utama tubuh yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf, berfungsi menerima, memproses, dan mengirimkan informasi rangsangan antara otak dan seluruh bagian tubuh untuk mengkoordinasikan semua aktivitas, mulai dari gerakan sadar, berjalan, berbicara, hingga fungsi otomatis bernafas dan detak jantung. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, mulai dari menerima rangsangan, sensorik, memprosesnya, integrasi, hingga mengirimkan perintah untuk merespon motorik dan mengatur fungsi otomatis seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, serta proses berpikir, belajar, emosi, dan keseimbangan. Yang kedua, sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Fungsi pernapasan bagi manusia. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk menarik oksigen bagi sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida, produk limbah. Hal ini dilakukan dengan menghirup dan mengembuskan napas, serta melalui pertukaran gas antara kantong udara kecil di paru-paru, alveoli, dan pembuluh darah di dekatnya. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh, dimulai dari mulut hingga anus, melibatkan pemecahan mekanis dan kimiawi, serta menyerap nutrisi di usus halus dan membuang limbah melalui usus besar dan anus, dengan organ utama seperti mulut. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan: 1. Mulut, mengunyah makanan yang bercampur air liur. Kerongkongan, esofagus, seluruh saluran dari makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung, makanan dihancurkan dengan cara asam dan enzim. Usus halus, tempat utama penyerapan nutrisi. Duodenum, jejunum, inium. Usus besar, menyerap air dari sisa makanan melalui feses. Rektum, tempat kehidupan sementara fases. Anus, pintu keluar fases dari tubuh. Yang keempat, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular, peredaran darah, adalah sistem vital dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, dan darah yang berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon ke seluruh jaringan sambil mengangkat limbah metabolisme seperti karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Contoh penyakit kardiovaskular: 1. Serangan jantung, stroke, aritmia, atau gagal jantung. Yang kelima, sistem skeletal. Sistem skeletal atau sering disebut dengan sistem rangka adalah kerangka tulang dan jaringan ikatan yang berfungsi memberikan struktur, menopang tubuh, menyingkirkan gerakan dengan bantuan otot, melindungi organ vital, menyimpan mineral, serta memproduksi sel darah merah dan putih. Yang keenam, sistem otot. Sistem otot adalah jaringan tubuh yang terdiri dari berbagai jenis otot, rangka, polos, jantung yang bekerja sama untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur, menstabilkan sendi, dan mendukung fungsi organ internal melalui kemampuan kontraktilnya mengerut dan mengundur sebagai respon terhadap rangsangan saraf. Jenis-jenis otot: otot rangka, otot lurik atau striated muskel, menempel pada tulang rangka, bekerja di bawah kesadaran voluntar. Contoh: otot lengan, kaki, wajah, berperan dalam gerakan tubuh, postur, dan stabilitas sendi. Otot polos visceral muskel, terdapat di organ dalam, lambung, usus, pembuluh darah, bekerja tak sadar
penggunaan plastik mengatur aliran darah. Yang ketujuh, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar dan organ tubuh yang memproduksi serta melepaskan hormon sebagai pembawa pesan kimiawi langsung ke aliran darah, berfungsi mengatur fungsi vital seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, respon stres, dan suasana hati. 8. Sistem ekskresi atau kemih. Sistem ekskresi kemih yang biasa disebut sistem urinaria adalah sistem organ vital yang menyaring darah, membuang limbah metabolik dan racun dalam bentuk urin melalui organ utama. Ginjal menyaring darah. Ureter saluran kekandungan kemih. Kandung kemih menyimpan urin, dan ureter saluran keluar urin, berfungsi menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan pH tubuh serta mengatur tekanan darah. Fungsi lain sistem kemih yaitu mengatur volume cairan tubuh, menjaga konsentrasi elektrolit dan pH darah normal, membantu reproduksi sel darah merah, eritropoietin, mengontrol tekanan darah. Yang kesembilan yaitu sistem integumen atau kulit. Sistem integumen adalah sistem organ terbesar yang melindungi tubuh, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar terkait minyak dan keringat. Berfungsi sebagai penghalang fisik dari lingkungan, mengatur suhu tubuh melalui keringat dan aliran darah, sintesis vitamin D, dan memungkinkan sesuai sentuhan atau nyeri suhu berkat respon saraf. Fungsi sistem integumen. Sistem integumen, kulit, rambut, kuku, kelenjar berfungsi utama sebagai penghalang fisik, melindungi tubuh dari infeksi, cedera, dan sinar UV, sekaligus mengatur suhu tubuh, berkeringat, dan aliran darah, mempertahankan cairan, mensintesis vitamin D, dan sebagai sensor sentuhan tekanan serta nyeri, serta membantu mengeluarkan limbah. Sistem ini menjaga tubuh tetap stabil homeostasis dengan memisahkan lingkungan internal dan eksternal. Yang ke-10 yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita yang saling melengkapi untuk menghasilkan keturunan, melibatkan produksi sel kelamin, sperma, dan ovum, serta proses pembuahan di dalam tubuh wanita dan berkembang janin hingga kelahiran. Organ pria, testis, penis, dan lain-lain, fokus memproduksi sperma, sementara organ wanita, ovarlum, rahim, vagina, dan lain-lain memproduksi ovum dan menjadi tempat tumbuh kembang. Sistem reproduksi pria memproduksi dan menyalurkan sperma dengan organ utama testis, sedangkan sistem reproduksi wanita menghasilkan sel telur dan menjadi tempat janin berkembang dengan organ utama ovarium, vagina, rahim, tuba falopi, dan vulva. Keduanya bekerja sama dalam produksi melalui organ eksternal dan internal.